Assalamualaikum teman-teman pengadaan, apa kabar? Halo. Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman terkait proses pembuatan user ID KPA dan PPK baik untuk pusat, untuk dana dekonsentrasi ataupun dana tugas pembantuan. Oke, karena kurang lebih prosesnya sama. Jadi aku akan infokan ke teman-teman sekaligus di video ini, mulai dari proses pembuatan user ID hingga sampai proses KPA mendelegasikan kegiatan atau subkegiatan ke PPK. Mohon maaf untuk yang PPK, sebenarnya aku pengen sampai praktek tuh sampai PPK mengumumkan lah ibaratnya gitu. Jadi proses identifikasi paket, kemudian melakukan melengkapi form paket, melakukan finalisasi draft sampai akhirnya KPA mengumumkan. Tapi ternyata pas aku cek untuk user ID pelatihan PPK-nya aku nggak bisa akses. Jadi berhenti, mau nggak mau berhenti sampai proses KPA melakukan delegasi ke PPK gitu ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk melancarkan dan memudahkan pekerjaan teman-teman di tahun 2021. Oke, first of all, karena aku dari LPS Kementan gitu ya, jadi aku mau infokan proses pembuatan user ID untuk KPA dan PPK yang berlaku di LPS Kementan gitu ya. Nah, untuk formnya kami sudah sediakan, jadi teman-teman tinggal akses aja di lpse.pertanian.go.id gitu ya. Kemudian kita ada menu konten khusus yang kalau kita klik dia akan masuk ke halaman seperti ini. Jadi di sini sudah ada keterangan download form untuk membaca kelengkapan yang dibutuhkan gitu ya. Jadi misalnya teman-teman nanya syaratnya apa aja sih, butuhnya apa aja, bisa lihat di menu ini gitu. Jadi tinggal diklik aja, ini nanti akan otomatis mendownload. Ini filenya dalam bentuk Word, jadi teman-teman bisa langsung lengkapi dan bisa kirim kepada kami via email di lpse@pertanian.go.id gitu ya. Ini aku udah download, hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada form pengajuan pembuatan atau perubahan data akun PA atau KPA dan PPK untuk aplikasi Sirup gitu. Kenapa di sini pengajuan pembuatan dan perubahan? Karena begini, untuk user ID, misalnya kami sudah menerbitkan user ID untuk Satker, misalnya Biro Umum dan Pengadaan gitu ya. Nah, di situ sudah ada KPA-nya atas nama Bapak A gitu. Nah, ternyata Bapak A pensiun atau dimutasi diganti oleh Bapak B. User ID yang digunakan tetap user ID dan password yang lama, tetapi nama penggunanya bisa kami ubah gitu, kami sesuaikan dengan nama Bapak B gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini tinggal dilengkapi aja formnya. Untuk nomor pengajuan, kenapa saya tuliskan di sini? Karena rata-rata teman-teman tidak mengirimkan surat resmi permintaan atau permohonan untuk pembuatan user ID gitu ya. Sebaiknya sih emang ada surat resmi. Jadi nanti surat resmi itu kan ada nomor surat dan segala macam. Di sini berarti nomor pengajuan bisa diisikan dengan nomor surat. Oke. Selanjutnya di sini ada nama satuan kerja. Oke, disebutkan nama satuan kerjanya apa. Kemudian di sini ada kode satuan kerja 6 digit. Ya kan? Kemudian ada unit kerja eselon 1, berarti ini namanya ya. Ini namanya, misalnya teman-teman dapat kita ngomongin dana dekonsentrasi misalnya. Misalnya teman-teman dari Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim misalnya seperti itu ya. Berarti tulis nih di sini nama satuan kerjanya. Lama ya. Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim gitu ya. Oke, Perkebunan Prof Kaltim misalnya, Kalimantan Timur lah ya, Kalimantan Timur nih. Nah, kode satuan kerjanya 6 digit dimasukkan di sini, misalnya berapa gitu ya, kan saya nggak tahu nih gitu. Oke, setelah itu unit kerja eselon 1-nya jangan dimasukkan kode-kode 6 digit seperti ini, tapi dimasukkan misalnya dapat dana dari Ditjen Perkebunan. Mohon maaf ya, ini lama. Oke, jadi intinya unit kerja eselon 1 diisi dengan Ditjen Perkebunan. Oke. Nah, selanjutnya untuk kode kerja eselon 1 ini 2 digit, misalnya untuk Sejen 01 dan selanjutnya gitu ya. Untuk
kewenangannya di sini kami memberikan 3 kewenangan, yaitu pusat atau tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Jadi teman-teman harus memilih salah satu gitu loh. Untuk kode satuan kerja 6 digit punya teman-teman itu masuknya kemana? Ke kewenangannya apa? Tugas pembantuan kah, dekonsentrasi kah gitu ya. Biasanya kalau yang di pusat dia nggak perlu, biasanya di pusat nih dana-dana dari APBN langsung, jadi misalnya eselon 1-nya gitu ya. Nah kalau untuk tugas pembantuan biasanya kayak gini nih, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan dapat dana apa, dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Nah kalau misalnya dapat dua-duanya gimana? Berarti ada 2 form yang harus teman-teman kirimkan, yang satu form untuk dekonsentrasi, yang satu lagi untuk form tugas pembantuan gitu ya teman-teman. Semoga jelas. Jadi bukannya sekaligus gitu, karena gini, yang tahu kode satker tersebut masuk ke dekonsentrasi atau tugas pembantuan kan adalah teman-teman sendiri yang punya dananya gitu ya, sedangkan kami kan tidak tahu. Jadi sebaiknya untuk form itu dikirimkan secara terpisah gitu ya. Jadi ini pilih salah satu. Saya rasa sudah cukup jelas ya kalau dibaca baik-baik di sini. Tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Kemudian tahun aktifnya tolong diinformasikan. Karena gini, kan ada kemungkinan bahwa tahun misalnya untuk Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan kode 23456 ini aktifnya di 2020 aja. Ternyata di 2021 dia ada merger gitu ya atau gimana, jadi kode eselonnya, kode satuan kerjanya berubah gitu. Jadi tahun aktifnya mohon dimasukkan. Misalnya tahun aktifnya kalau sekarang kan berarti akhir 2020 nih, berarti aktif untuk 2021 gitu kan. Berarti ya langsung aja ditulis ini untuk 2021. Oke. Ini BLU non BLU pilih juga salah satu ya. Selanjutnya, nah kalau misalnya memang ini KPA benar-benar baru gitu ya, langsung dituliskan aja data KPA barunya di sini. Dan harus lengkap ya. Untuk baris-baris informasi yang kami inputkan di dalam form ini berarti harus diisi di dalam form online di aplikasi Sirup. Jadi kalau datanya kurang, Anda sendiri yang rugi karena kami harus follow up ulang lagi dan mungkin prosesnya akan menumpuk lagi, jadi agak lebih lama proses pengerjaannya. Oke, jadi ini diisikan nama KPA-nya, yang menjabat, jabatannya dia apa gitu ya. Kemudian NIP-nya berapa, golongannya apa, 4B, 4C, 4D. Alamatnya boleh alamat kantor, tidak perlu alamat rumah pribadi si KPA atau PA-nya. Kemudian email resminya, email resmi kedinasan. Kalau di sini kami contohnya kan kami domainnya pertanian, jadi @pertanian.go.id. Kalau bisa teman-teman ada email pribadi dari si KPA-nya atau email resmi yang bisa kami hubungi gitu ya. Kemudian nomor telepon sebaiknya bisa nomor handphone atau bisa nomor kantor yang gampang kami hubungi bila memang ternyata membutuhkan data-data tambahan atau lainnya, oke. Dan masukkan nomor SK KPA-nya gitu ya. Jadi diketikkan, oke. Jangan ditulis terlampir tapi diketikkan, oke. Tapi kalau misalnya saya udah punya user ID KPA di awal nih tahun 2020, 2021 ternyata KPA-nya ganti, bisa nggak? Bisa. Jadi tulisin aja nih KPA awalnya namanya siapa lengkap, kemudian diganti jadi KPA-nya namanya siapa lengkap juga, oke? Kalau sudah lengkap seperti itu, kita masukkan ke bagian akun PPK-nya. Jadi kalau di bagian atas kepala pengajuannya untuk dana dekonsentrasi, berarti kewenangan PPK di sini pun dekonsentrasi ya. Gitu, oke? Dituliskan secara lengkap juga. Kemudian bisa ditandatangan dan cap instansi. Tapi kalau misalnya teman-teman mengajukannya via surat, ini sebagai lampiran, nggak perlu ditandatangani, tapi yang penting ada surat resminya gitu ya. Nah jangan lupa di sini, oke? Sini ada catatannya. Bila ada 2 pengajuan untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka kirimkan 2 form yang berbeda. Jadi kirimkan form yang pertama itu dana dekonsentrasi, yang form kedua berisi untuk data tugas pembantuan gitu ya. Nah kemudian datanya harus diisi lengkap. Data harus diisi lengkap bila ada perubahan PA KPA. Lampirkan SK PA KPA, lampirkan SK PPK. Oke, kemudian kirim ke email LPS dari Pertanian Go ID. Jadi saya rasa dari form ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti. Nanti balasannya juga akan via email dari helpdesk. Jadi nanti setelah teman-teman mengirimkan form ini dan kelengkapannya akan ada reply balasan gitu ya teman-teman.
Nah, saya harap sih data-datanya lengkap, jadi kami nggak perlu lagi untuk follow up lagi kekurangan data dan segala macamnya gitu ya. Oke, semoga cukup jelas untuk pembuatan user ID ini. Nanti kami akan menerbitkan user ID, teman-teman bisa langsung login ke aplikasi Sirup. Nah, yang harus diingat, untuk aplikasi Sirup, KPA bisa langsung login di sirup.lkpp.go.id. Tapi untuk PPK, ya, pejabat pembuat komitmen, loginnya di mana? Karena LPSE Kementan yang mengeluarkan user ID teman-teman, berarti teman-teman PPK ini loginnya via lpse.pertanian.go.id gitu ya. Jadi bukan dari LPSE Pemda teman-teman, tapi dari LPSE Pertanian gitu. Oke, itu untuk proses pembuatan user ID-nya. Nanti kalau kurang jelas bisa nulis di bagian komen. Oke. Next adalah proses pengambilan proses upload RKA. Nah, ini rada-rada bingung nih teman-teman, pasti rada-rada bingung karena memang terus terang ini perubahannya cepet banget. Jadi dari Kemenq berubahnya gimana, LKPP berubah juga gitu. Jadi otomatis perubahannya cepet banget. Oke. Yang mau aku jelaskan di sini adalah via Sakti aja ya. Kalau untuk via Mon Sakti sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan. Sama seperti dengan video yang sebelumnya sudah saya buat untuk Mon Sakti gitu. Cuma memang di Mon Sakti ada beberapa kendala. Misalnya datanya, misalnya pagunya itu ternyata tidak sesuai. Kadang-kadang pagunya berkurang gitu. Nah, jadi teman-teman harus dicek dulu nih. Setelah download dari Mon Sakti itu filenya gitu ya. Untuk cara downloadnya bisa lihat video aku sebelumnya ya. Untuk proses downloadnya, setelah download kan dapat XLS tuh. Excelnya dari Mon Sakti. Teman-teman cek dulu pagunya udah sesuai atau belum. Kadang-kadang nilai pagunya itu berkurang gitu. Jadi nanti pas teman-teman upload baru sadar kan ribet sendiri ya. Walaupun ada caranya sih. Jadi kalau misalnya ternyata dari Mon Sakti udah terlanjur di-upload, terus ternyata teman-teman kok pagunya kurang gitu ya, gimana nih? Tinggal di ini aja, KPA masuk ke kelola data, kelola PKKR, nanti kan ada keluar program tuh. Nah, programnya itu nanti di pojok paling kanan itu ada tong sampah. Jadi tinggal dinonaktifin aja, itu aja. Terus abis itu balik, setelah itu KPA-nya masuk ke kelola, masuk ke RUP, menu RUP, terus masuk ke RKA. Nah, di situ ada tombol kosongkan. Kalau misalnya memang tombol kosongkan yang nggak ada, berarti dia sudah otomatis muncul tuh tombol RKA 2021 dan Mon Sakti 2021. Oke, jadi dicek dulu. Jadi sebelum upload dicek dulu gitu ya. Oke, next, karena aku pengen infoin sampai delegasi ke PPK, aku mau coba ini dulu ya. Aku nggak bisa login ke dalam Sakti, jadi karena itu kan ada aplikasinya sendiri dan ada user ID-nya sendiri gitu ya. Jadi teman-teman pertama masuk, ini lama banget ini internet aku kayaknya. Jadi ini bisa masuk ke sakti.kemenq.go.id. Terus jangan lupa teman-teman isikan user ID dan passwordnya. Ini yang paling penting. Tahunnya, jadi sebelum login itu kan ada pilihan tahunnya pilih 2021 karena untuk pemilihan tahun di Sakti, di aplikasi Sakti itu nggak ada di dalam aplikasi. Jadi sebelum login itu harus pilih dulu 2021, oke? Pilih 2021 baru login. Nah, setelah login aku udah bikin tayangannya sih, mana ya? Oke, wait. Nah, dari sini. Jadi pertama login dulu ke aplikasi Sakti, di Sakti Kemenq ID, masukin user ID password, pilih tahun 2021. Oke. Jangan lupa. Setelah itu dari Sakti itu kita sebenarnya tujuannya adalah ngambil file ADK gitu. File ADK-nya itu kita bisa pilih nih dari Sakti itu kan di menu yang paling kanan itu bisa kalau diklik. Di situ ada penganggaran, kemudian ada file ADK. Nah, kalau file yang gambar folder-folder itu ya, nanti ADK-nya diklik, di situ ada pilihan kirim ADK ke SAS, ya. Nah, setelah kirim ADK ke SAS, pilih satkernya. Langsung nanti kalau dipilih satkernya ini ada yang biru-biru gitu ya. Nanti tinggal pilih unduh, ya kan? Ini pilih unduh gitu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah file RAR, ya, file RAR kayak gini. Ya, Sakti terus bla 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 bla, nomornya berapa. Nah, ini kita harus ekstrak. Oke. Kita klik kanan. Kita ekstrak here ya. Ya. Kita ekstrak.
Oke. Nah, sambil nunggu ekstraknya, setelah itu nggak bisa langsung kebuka. Itu jadi nanti bentuk ekstraknya itu dalam bentuk folder, ya kan, dalam bentuk folder. Nah, teman-teman untuk membuka file ADK-nya tersebut butuh aplikasi RKKL offline yang dulu sebelumnya pernah teman-teman pakai tuh, gitu ya. Kita install dulu tuh. Ya, ini aku udah ada aplikasinya. Jadi install RKKL DIPA. Kita klik dulu. Kita install. Setelah RKKL-nya kita install juga untuk DB-nya. Oke, ini kita run aja. Oke, yes. Nah, seperti ini. Kita lanjut aja. Lanjut, install. Oke. Oke, ini selesai. Selanjutnya kita DB-nya. Jadi bukan cuma aplikasinya aja, tapi DB-nya juga harus diinstal juga. Kita run aja. Oke. Itu biasa, lanjut. Berarti aku sudah pernah ini. Oke, yes aja. Kita klik lanjut, install. Oke. Punten ya, ini agak lemot untuk laptopnya, jadi kadang-kadang agak lama. Oke, kita lihat ya, ini harusnya yang Oke, ini untuk saktinya tadi di ekstrak file, nanti dia keluar file folder kayak gini ya, namanya sesuai nih. Bedanya satu RAR, yang satu dalam file folder. Oke. Nah, ini sudah, kalau kita buka file foldernya, di sini nanti ada seperti ini, D01 bla 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 gitu ya. Nah, ini kita belum bisa baca gitu. Kita belum bisa baca. Oke, ini kita belum bisa baca, jadi sekarang kita bukanya itu untuk bacanya, untuk ubah ke file Excel-nya kita bisa buka di aplikasi yang file RKKL offline tadi gitu ya. Ntar aku buka dulu yang file RKKL offline. Oke, ini selesai, ini juga sudah selesai lah ya, udah nggak pakai lagi. No, matiin aja yang nggak penting-penting karena ini lama banget. Ini juga nggak penting. Oke. Nanti ya. Dia muncul di sini. Aduh, maaf. Nah, dia muncul di sini, aplikasi RKKL. Oke. Kita klik 2 kali untuk mengaktifkan. Nanti kita diminta untuk login. Oke. Untuk ininya RKKL, passwordnya juga sama. Oke, kemudian kita klik yang tombol merah untuk login. Nah, ini sudah masuk. Selanjutnya, karena kita akan memasukkan file RKKL 2021, kita harus tambahkan dulu tahun 2021. Ini kan RKKL 2020 ya. Jadi kita masuk ke referensi, masuk ke tahun anggaran. Nah, di sini tahun anggarannya yang aktif 2020. Kita klik tanda plus yang di bagian bawah untuk menambahkan data tahun anggaran ya. Jadi 2021 kita kliknya tombol yang di bawah. Oke, klik.
Nah, ini 2021 sudah masuk. Kita klik keluar, masuk ke span, terima data dari span. Oke. Di sini udah tahun anggarannya 2021 ya. Letak datanya di mana kita ambil dulu. Oke, kita klik yang titik-titik 3 ini, yang tombol kecil ini. Kita klik. Nah, dia bacanya itu folder gitu. Jadi yang tadi tuh yang hasil ekstraknya tadi kan udah masuk dalam folder tuh. Oke, kita klik download. Nah, di sini ada file Sakti download. Oke. Nah, ini hanya contoh aja ya. Nanti aku blurkan. Ini bukan punya kita soalnya. Nah, ini ada tanda centang. Jadi kita centang dulu, kemudian kita klik proses. Wait, ini bisa dinaikin nggak ya? Nah, di sini kita bisa klik proses. Nah. Oke, udah diklik proses, kita tunggu dulu, dia masih memproses. Nanti ada notifikasi lagi yang keluar. Nah, notifikasinya seperti ini, restore data RKKL span, XML to RKKL, selesai. Kita klik OK. Ya, ini merah, ini nggak apa-apa, kita klik keluar. Sudah, kalau sudah kita masuk ke RKKL. Kita untuk ambil file RKKL-nya nih ya ke dalam bentuk Excel. Jadi kita klik menu RKKL, kita pilih rincian kertas kerja Satker. Oke. Nanti kita pilih. Nah, di sini kan kosong nih ya di tengah-tengah ini nih. Jadi di tahun anggaran 2021 kita pilih unit kerjanya. Nanti dia muncul tabel Satker, kita klik 2 kali aja. Nah, dia akan muncul. Jadi sabar ya, kok nggak muncul-muncul gitu. Nah, sabar. Nah, teman-teman lihat nggak di sini ada yang tanda tanya nih. Nah, yang tanda tanya, satuan dan segala macam. Nah, itu nanti yang harus teman-teman edit. Oke, wait ya. Di sini aku harus naikin dulu. Kira-kira bisa nggak? Nah. Di sini ada tayang, cetak ke Excel dan keluar. Nanti teman-teman untuk mendapatkan file Excel-nya, silakan klik tombol ke Excel. Oke, kita tunggu ya. Nanti dia akan di download gitu, udah file Excelnya kita ke download gitu. Nah, mau disimpan di mana? Aku mau simpan di sini aja, dia download lagi ya. Oke, RKAKL 2021 contoh. Oke. Save. Setelah itu kita bisa cek di downloadnya mana. Nah, ini ya sudah masuk. Nih sudah masuk ya. Di sini RKKL bisa langsung kita tutup. Ini udah selesai. Kita klik keluar, kemudian kita bisa langsung close aja. Udah selesai itu. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah seperti ini. Kita buka dulu file Excel-nya ya. Tadi kan aku tunjukin di dalam file RKKL tuh kan ada yang jadi tanda tanya tuh. Nah, itu teman-teman harus sesuaikan dulu gitu. Sesuaikan dengan file RKKL yang teman-teman ajukan. Kan biasanya teman-teman udah punya PDF-nya atau punya data sebelumnya itu kan. Nah, itu teman-teman sesuaikan di sini. Memang untuk yang Sakti agak effort, harus ada edit-edit sedikit gitu ya. Kalau mau Sakti kan tinggal upload, tapi suka ada kendala misalnya gagal upload atau segala macam. Ini hampir rata-rata orang berhasil sih kalau pakai ini. Nah, untuk cara gampang merubahnya gimana? Teman-teman blok dulu semua, kemudian kita filter. Kita filter. Oke, ini kan sudah difilter nih, ya kan? Ntar nanti aku gedein lagi, oke? Nah, oke, ini sudah difilter. Ups, kegedean. Ini sudah difilter. Jadi teman-teman yang harus dilakukan adalah seperti ini. Di bagian uraian yang ada tanda tanya itu harus disesuaikan dengan kegiatan teman-teman ya. Jadi oke, teman-teman cari yang istilahnya yang berbentuk tanda tanya gitulah. Oke.
Kalau memang nggak banyak sih tinggal diedit aja gitu ya nih. Nah, jadi yang ini gak terlalu banyak ya. Ini yang 4 ini harus diedit gitu ya. Kegiatan sesuai RKKM juga. Oke. Harus satu-satu ya. Oke. Ini kan aku kan untuk dummy ya, dan nggak ada istilahnya, nggak ada yang aslinya gitu, aku jadi nggak tahu. Nah, ini kalau sudah selesai kita bisa select all lagi, klik OK, jadi nanti muncul. Oke. Nah, yang harus diedit selanjutnya adalah satuan dan harga satuan. Jadi ada 3 kolom yang harus dilakukan penyesuaian, yaitu kolom uraian yang tanda tanya disesuaikan dengan yang benar datanya. Kemudian kolom satuan yang bentuk apa ya, yang isinya nggak ada, yaitu isinya blanks gitu ya, sama yang strip itu bisa diganti dengan angka 0 gitu ya. Jadi kita pilih yang blanks dan yang ada strip-stripnya ini. Oke. Di sini kita ganti 0. Oke, kita ganti 0 dulu semua. Oke, sudah. Seperti tadi kita select all lagi, oke. Nah, gitu. Setelah itu kita klik harga satnya, ingat yang blanks. Kita cari yang blanks, kalau nggak ada ya syukur deh ya. Kita cek dulu blanks, kayaknya nggak ada ini. Oke. Kalau memang sudah tidak ada, teman-teman bisa langsung, nah kita save ya, kita save. Boleh di save as, bisa pakai yang Excel workbook atau bisa Excel 97 2003 workbook. Oke. Ini kita yang pakai 97 2003 deh, kita coba ya. 97 2003. Oke. Save. Atau kita juga bisa save as yang Excel workbook. Oke. Sorry, lagi batuk. Oke. Ini sudah kita save. Tinggal di-upload ya. Jadi sekarang saatnya KPA akses sirup. Jadi masuk ke sirup.lkpp.go.id, klik tombol masuk. Nah, yang harus diperhatikan gini. Kalau misalnya teman-teman mengajukan sebelumnya Satker di 2020 nggak ada, dan teman-teman mengajukan user ID untuk 2021, teman-teman KPA harus pilih dulu nih tahun anggarannya, pindahkan ke 2021. Karena tahun anggaran yang di bagian luar ini dia default mengikuti tahun berjalan anggarannya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya user ID dari 2020, silahkan langsung klik tombol masuk. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman mengajukannya untuk KPA 2021 dan 2020 belum punya user ID, teman-teman sesuaikan dulu ya tahun anggarannya ke 2021, kemudian baru klik tombol masuk dan masukkan user ID serta password KPA-nya. Oke? Demikian. Karena ada yang kemarin sempat nggak bisa masuk gitu, ternyata pas dicek kendalanya seperti itu. Oke, ini udah 2021. Sekarang kita klik tombol masuk, masukkan user ID dan password yang sudah diberikan. Oke, klik submit.
Oh iya, tadi kan aku sempat bilang ya bahwa nanti untuk tiap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan mengirimkan 2 form gitu ya. Berarti otomatis KPA tersebut bisa, KPA dan PPK bisa memiliki banyak user ID untuk setiap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang mereka dapatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dinas perkebunan dapat dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Horti, berarti Disbun tuh punya 2 user ID. Kemudian dapat lagi dari tanaman pangan dekonsentrasi dan dan tugas pembantuan, berarti dapat 2 lagi dari tanaman pangan. Jadi total ada PPK punya 4 user ID, begitu juga KPA punya 4 user ID. Oke. Benar nggak ya kayak gitu? Ya pokoknya intinya setiap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan teman-teman punya 1 user ID gitu ya. Oke, next di sini sudah ada tahun 2021. Otomatis kita bisa setelah login langsung masuk ke halaman struktur anggaran nih KPA-nya. Tahun anggaran total masih 0. Oke, berarti belum ada yang diupload sama sekali ya. Sekarang kita mau upload file RKA-nya. Caranya gimana? KPA-nya klik menu RUP, kemudian klik rencana kerja anggaran. Oke. Nah, di sini nanti ada 2 file. Ada bukan 2 file, 2 tombol ya. Pertama tombol RKA 2021, yang kedua adalah tombol Monsakti 2021. Jadi kalau teman-teman pakai file Excel dari Monsakti, nah ini Monsakti biasanya ada tanda yang kayak bintang-bintang, apa sih namanya, kotak bintang-bintang gitulah gitu ya. Nah itu Monsakti, berarti kliknya Monsakti 2021 gitu ya. Tapi kalau ternyata teman-teman mengikuti cara saya yang tadi di awal, yaitu mulai dari Sakti, pakai RKKL offline dan segala macam, masukinnya di RKA, di tombol RKA 2021. Jadi kali ini aku mau upload dari file RKA 2021 ya. Oke, kenapa yang Monsakti enggak? Karena yang Monsakti sudah ada di video sebelumnya. Oke, promo terus. Oke, klik RKA, klik RKA. Nah, di sini ada tahun 2021. Kemudian kita choose file. Kita choose file. Oke, wait. Oke, aku masukin yang workbook contoh ya. Ini XLSX ya. Kemudian kita klik simpan. Nanti ada keluar notifikasi apakah file yang dimasukkan sudah benar. Kalau sudah benar klik OK aja. Oke. Setelah diklik OK, nah setelah diklik OK, dia biasanya ada progres unggahnya nih. Nah, ada kayak gini nih. Ada juga yang nggak muncul. Kalau misalnya nggak muncul, coba cek dulu deh. Cek dulu di kelola data, kelola PKOK dia muncul nggak gitu ya. Nah ini, nah gini ya. Ini udah bisa dipilih. Oke. Oke, nih. Alhamdulillah lancar ya. Nanti kalau misalnya teman-teman bilang, kok aku nggak muncul nih proses unggahnya nih, gimana caranya gitu? Coba cek dulu di kelola data, kelola PKKR ya. Kita cek. Ini sekalian melakukan delegasi. Kalau ternyata di sini muncul, coba delegasi dulu ke PPK ya. Delegasi dulu ke PPK. Terus minta PPK-nya untuk cek hasil delegasinya muncul atau enggak gitu. Kadang-kadang kalau di RUP RKA ini nggak muncul yang kayak gini nih, yang program, kegiatan, klasifikasi, rincian, output, dan komponen ini nggak muncul, biasanya kadang-kadang di PPK tuh hasil delegasi nggak muncul gitu. Kalau misalnya hasil delegasi nggak muncul, cara teman-teman yang harus lakukan adalah batalkan delegasi, lakukan nonaktifkan program nih yang ada di sini nih. Nih, ada tempat sampah kan ya paling kanan. Nah, jadi teman-teman harus menonaktifkan program dulu gitu. Nah, setelah itu lakukan upload ulang. Itu sih solusinya untuk PPK yang nggak muncul delegasinya. Oke, sekarang kita delegasi dulu. Untuk proses delegasi dimulai dari kelola kegiatan ya. Kenapa? Karena kelola program ini adalah milik KPA. Ya, ini punya KPA. Oke, setelah itu kita untuk masuk kegiatan kita klik yang ini nih, yang kayak garis 3 nih ya. Daftar kegiatan kita klik. Oke, di sini kodenya masih NA. Kenapa? Karena PPK belum didelegasi ya. Di sini PPK-nya masih NA. Nah, kalau misalnya teman-teman kegiatannya, coba kita masuk lagi ke bagian dalam.
Banyak nggak dia nama? Nah, contoh seperti ini. Misalnya di klasifikasi rincian output, ternyata teman-teman ada 3 rincian output dan tidak ingin memberat, misalnya di tempat teman-teman juga ada 3 PPK, bisa melakukan proses delegasi mulai dari klasifikasi rincian output. Jadi masing-masing nih ada 3 PPK ya, PPK 1, PPK 2, PPK 3 gitu, itu bisa. Atau kalau misalnya teman-teman hanya ada 1 PPK, berarti saya cuma pengen melakukan delegasi per kegiatan, ya silakan aja gitu ya. Jadi PPK yang ditunjuk di kegiatan otomatis akan membawahi seluruh yang ada di bawah kegiatan tersebut gitu ya. Jadi untuk mendelegasikannya gimana? Kita klik ubah kegiatan, nih tombol yang kertas pensil ya yang di tengah. Nah, di sini ada alasan revisi. Kita pilihnya delegasi kepada PPK. Oke. Saya terus aja delegasi kegiatan gitu. Tahun anggaran nggak bisa diedit ya. Kemudian nama kegiatan masih bisa diedit bila memang ada kesalahan atau ada perubahan, tapi berarti kan alasannya lain lagi ya, bukan delegasi ke PPK ya. Di sini kan bisa kesalahan penulisan dan segala macam. Tapi jarang sekali karena kan RKKL kan sudah diambil dari aplikasi tuh, jadi jarang ada kesalahan. Oke. Kemudian kode kegiatannya tidak usah diedit, pagu juga tidak usah diedit karena kan ini kan baru ngupload, masa udah ada revisi-revisi lagi ya kan. Setelah itu kita delegasikan ke PPK, oke? Kita delegasikan kepada PPK, kita klik ini, pilih namanya, kita klik simpan, oke? Klik OK, gitu. Nah, biasanya juga ada pertanyaan gini, pas mau delegasi kok nama PPK-nya nggak ada gitu ya? Pas delegasi nih, pas di sini nih, pas mau delegasi kok nama PPK-nya nggak ada. Tadi kan ada 2 nama PPK tuh. Misalnya ada Mr. X gitu ya. Delegasikannya harus ada Mr. X nih, di sini kok nggak ada ini. Kemana Mr. X? Nah, PPK-nya, KPA-nya masuk ke kelola data, kelola pengguna. Terus cek di sini. Siapa tahu dia PPK baru, terus baru update data, jadi masuk di sini dan belum diverifikasi ya, belum diverifikasi oleh si KPA. Nah, gimana kalau ternyata di tengah-tengah tuh PPK-nya ganti gitu, PPK-nya ganti. Nah, kalau PPK-nya ganti kan kita udah delegasi nih ya. Tadi kan aku delegasi ke Pak Rudi nih ya, delegasi ke Pak Rudi. Ternyata PPK Rudi ini pindah gitu. Kalau PPK-nya pindah, silakan langsung aja, jangan dinonaktifkan ya. Ini ada 2 tombol action nih di sini. Jangan dinonaktifkan, tapi batalkan verifikasinya. Ya, batalkan verifikasi. Jadi yang kayak gambar yang lingkaran bertemu itu, batalkan verifikasi pengguna di situ. Jadi kebanyakan KPA, ini PPK saya udah nggak di sini lagi, dia malah nonaktifkan. Jangan dinonaktifkan, tapi dibatalkan aja verifikasinya. Setelah itu nanti minta PPK yang baru untuk update data masuk ke Satker teman-teman KPA gitu ya. Nah, setelah itu udah beres untuk KPA, tinggal nunggu PPK lakukan identifikasi paket dan finalisasi draft, kemudian teman-teman KPA baru umumkan. Demikian, semoga cukup jelas, semoga nggak kecepatan. Kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi silakan. Oh iya, ada satu lagi kendalanya nih. Kendala satu lagi adalah PPK yang nyasar pada saat update data. Aduh, aku sayang banget aku nggak bisa contohin. Tapi pada saat PPK mau masuk ke aplikasi Sirup kan harus update data tuh ya kan. Nah, biasanya satkernya tuh otomatis gitu. Misalnya nama satker A gitu, masuknya ke satker A, dia tuh nggak ngecek-ngecek lagi gitu. Nah, untuk lebih pastinya lagi, teman-teman harus searching dulu, pilih satkernya benar-benar, baru update datanya, baru submit gitu. Nah, kalau udah terlanjur salah pilih satker gimana? Teman-teman KPA bisa cek, klik namanya. Kalau misalnya diklik tuh nanti kelihatan tuh, dia kan biasanya masuk ke Sirup tapi dia bilang masih menunggu verifikasi KPA ya kan. Nah, masuk ke Sirupnya tetap bisa, tapi menu-menu ini nggak muncul nih, menu-menu RUP gini ini nggak muncul. Nanti di sini ada detail informasi. Jadi teman-teman PPK cek dulu masuknya ke satker mana, takutnya nyasar. Nah, kalau udah ketahuan satker nyasarnya di mana, bisa minta tolong untuk batalkan verifikasi di sana, tolak verifikasi di sana di satker yang nyasarnya gitu. Nanti baru teman-teman bisa update data lagi.
Demikian, semoga berguna. Ini kayaknya campuran, jadi semoga nggak pusing mulai dari proses pembuatan user ID, KPA, dan PPK untuk aplikasi Sirup, baik pusat, dana dekonsentrasi maupun dana tugas pembantuan, juga proses upload KPA via aplikasi Sakti, plus kendala-kendala yang muncul pada saat proses ini gitu ya. Oke, demikian. Semoga berguna teman-teman. Selamat bekerja, semangat walaupun kadang-kadang sirupnya lemot. Oke, sabar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.